Halo semua, saya Imade Lesmana dengan NPM 2212110081. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Internet of Things. Apa itu IoT? Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Lalu selanjutnya ada cara kerja IoT. IoT bekerja dengan memanfaatkan instruksi pemrograman yang setiap perintahnya dapat menghasilkan interaksi ke sesama perangkat terhubung secara otomatis tanpa adanya intervensi pengguna, bahkan dalam jarak jauh sekalipun. Dan terdapat 5 komponen utama IoT. Yang pertama komponen penginderaan atau sensing dan tertanam atau embed. Lalu yang kedua ada konektivitas, yang ketiga ada IoT cloud, yang keempat ada analitik dan manajemen data IoT, lalu yang kelima ada perangkat end user dan user interface. Lalu selanjutnya, manfaat IoT di berbagai bidang. Di bidang lingkungan, IoT bermanfaat sebagai pemantauan air waduk secara real time. Lalu di bidang manufaktur, IoT bermanfaat sebagai pembantu lini produksi dan pemeliharaan peralatan. Lalu di bidang transportasi, IoT bermanfaat untuk pemantauan jumlah penumpang. Di bidang kesehatan, IoT bermanfaat untuk pemantauan pasien jarak jauh. Dan di bidang infrastruktur, IoT bermanfaat sebagai pendeteksi jalur kereta api dan palang otomatis. Lalu ada juga manfaat IoT di bidang ekonomi dan bisnis. Yang pertama, mengoptimalkan hasil bisnis melalui manajemen kinerja yang baik. Lalu yang kedua, meningkatkan produktivitas dalam bisnis. Yang ketiga, membantu bisnis menurunkan biaya operasi. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas produk. Lalu selanjutnya ada kelebihan dari IoT. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Tugas yang mudah dilakukan dapat diserahkan pada otomasi IoT sehingga sumber daya manusia bisa dialihkan untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan pemikiran kreatif dan keterampilan khusus. Lalu yang kedua, menghemat biaya. Dengan IoT, pekerjaan yang butuh kontrol secara berkala atau yang menggunakan otomasi bisa menjadi lebih terjadwal dengan baik. Lalu yang ketiga, meningkatkan keselamatan. Jaringan perangkat IoT yang terhubung satu sama lain bisa mengurangi kemungkinan kesalahan yang terjadi seperti human error dan ancaman kebocoran data perusahaan. Lalu yang keempat, meningkatkan customer service. Teknologi IoT juga mendukung adanya pengumpulan data dengan artificial intelligence yang dapat membaca perilaku dari pelanggan secara detail. Lalu yang kelima, meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan. Kalau suatu brand atau perusahaan punya image canggih, biasanya akan menjadi nilai tambah dan kesan positif untuk calon pelanggan, mitra bisnis, sampai investor. Lalu yang terakhir ada kekurangan dari IoT. Yang pertama, isu keamanan. Seluruh data memang bisa dengan mudah diakses oleh IoT. Ketakutan ini akan selalu muncul yang bisa berakibat fatal pada hilangnya data sensitif sampai pencurian identitas. Lalu yang kedua, bergantung dengan listrik. Seperti halnya komputer, teknologi IoT tergantung pada listrik yang stabil dan memadai. Yang ketiga, bergantung dengan kecepatan internet. Agar teknologi IoT maksimal penggunaannya, diperlukan konektivitas dan akses stabil ke internet. Lalu yang keempat, membutuhkan skill IT yang tinggi. Bekerja menggunakan IoT dalam produktivitas sehari-hari membutuhkan skill dan pengalaman yang tinggi mengenai segala hal dan aktivitas pada jaringan yang digunakan. Skala IoT pada perusahaan pun membutuhkan tenaga kerja dengan skill IT yang tinggi. Lalu yang kelima, mengurangi aktivitas fisik. Banyaknya pekerjaan yang bisa diandalkan pada IoT membuat pekerjaan fisik orang-orang semakin berkurang. Penggunaan internet yang berlebihan akan membuat para pekerja menjadi tidak aktif
dan berujung pada masalah kesehatan.